level Kristen halaman. Kristen halaman itu adalah, saudaraku, yaitu dia sudah bertobat, sudah berbaptis, tapi masih Kristen bayi, masih bayi rohani. Dan kalau dia masih bayi rohani, saudaraku, gampang sekali dia jatuh. Saudaraku, kalau Kristen rohani, Kristen bayi, selalu mau disanjung. Itu Kristen rohani. Ya, Kristen bayi selalu mau didorong-dorong baru datang beribadah. Selalu mau supaya terus diperhatikan. Jadi kalau saudaraku yang kekasih, Kristen halaman ini, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 11 ayat 2 bahwa jangan mengukur di halaman itu, karena sudah disediakan bagi antikris 42 bulan lamanya. Nah, saudaraku, yang tidak diukur dan masuk neraka adalah satu, di luar halaman; dua, di halaman, belum masuk. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa Kristen, yaitu ruangan suci. Kristen ruangan suci, saudaraku, di ruangan suci itu ada meja roti pertunjukan, dan kedua ada kaki dia terang, ada yang ketiga ada mesbah lupa. Jadi di ruangan kudus itu, saudaraku, disitulah baru terjadi ada baptisan Roh Kudus. Baptisan air terjadi di halaman. Baptisan Roh Kudus terjadi di ruangan suci, ruangan kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, dan kalau mereka yang sudah masuk ke ruangan kudus itu mereka dikategorikan menjadi anak baru Kristen, yaitu anak-anak. Halaman bayi, ruangan kudus, anak-anak, atau Kristen kanak-kanak. Nah, saudaraku, boleh diukur dan masuk surga. Tetapi di situ dikatakan, tetapi apabila kalau mereka tidak murtad meninggalkan Yesus, maka mereka tetap akan masuk surga. Tetapi banyak orang Kristen hari-hari ini banyak yang murtad. Mereka banyak yang tinggalkan Yesus. So, berulang kali saya kasih contoh, saudara. Guru sekolah minggu saya dulu, kalau mau WL itu bahasa rohnya lebih hebat daripada pendeta, lebih hebat daripada pendoa, saudara. Dan kalau dia berbahasa roh itu luar biasa. Dan kalau saudaraku, wah, orang yang paling kudus, suci. Tetapi endingnya akhirnya apa yang terjadi? Dia bilang, agamamu agama, agamaku agama. Mari kita saling memperhatikan. Endingnya dia tetap suka. Oleh sebab itu, kekristenan kita, iman kita, kehidupan kekristenan kita belum dapat menjamin kita masuk surga. Kalau kita tidak serius dan sungguh-sungguh mempertahankan iman kita yang kudus, iman kita di hadapan Allah. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini penting sekali. Jadi di ruangan kudus itu adalah baptisan Roh Kudus. Nah, kalau orang sudah masuk dalam baptisan Roh Kudus, mereka itu akan pasti kuat dan mereka mampu untuk mempertahankan diri mereka, iman mereka sampai kesudahan. Namun tidak cukup sampai di situ. Kita harus masuk lagi ke ruangan Maha Kudus, yaitu level ke-4,
keempat, Kristen ya ruangan Maha Kudus. Artinya saudaraku adalah pemurnian. Saudara, Maha Kudus berarti menjadi Kristen yang murni. Untuk Kristen yang murni, saudara, tidak segampang kita pikirkan. Karena di dalam peti perjanjian dan ruangan Maha Kudus itu, di dalam peti perjanjian itu ada mana yang turun dari surga. Jadi semua itu murni dari surga. Jadi bukan rekayasa, saudara. Kedua, yaitu tongkat Harun yang berbunga, itu pun yang turun dari surga, asli. Dan yang ketiga adalah yaitu dua loh batu yang ditulis langsung oleh tangan Allah sendiri, itu pun murni dari surga. Jadi kalau orang yang sudah masuk dari ruangan Maha Kudus, saudaraku, tentunya dia akan menghadapi yang namanya baptisan api. Kalau sudah masuk ke dalam baptisan api itu saudaraku, itu adalah antara mati dan hidup. Seolah-olah sudah tidak lagi ada berpengharapan apa-apa, seolah-olah ditinggalkan oleh Allah. Tetapi sebenarnya dia sementara dimurnikan. Emas yang murni harus dibakar dengan api. Nah, jadi akhirnya nyata kemudian emas itu. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, orang yang percaya pada Kristus, mereka harus masuk ke ruangan Maha Kudus. Barulah disebut dengan adalah ya orang Kristen dewasa. Iman kedewasaan dalam kekristenan. Untuk menjadi dewasa ini tidak segampang yang kita pikirkan. Kita harus diuji. Kadang-kadang sampai ujian itu datang, sampai akhirnya hampir-hampir kita bisa ingin bunuh diri karena tidak mampu, tidak tahan lagi. Tapi itu adalah pemurnian. Berulang kali saudara mungkin mendengar tentang yaitu ibu gembala di sini, kalau dia bersaksi pernah dia mau bunuh diri, pernah dia minum obat banyak-banyak supaya mati karena tidak tahan dari kesengsaraan itu. Saudaraku, kenapa terjadi seperti itu? Karena Allah mengikis keangkuhan dan kesombongan yang ada di dalam diri kita supaya menjadi serupa dengan Tuhan. Saudaraku, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang akan kita lihat akan terjadi di dalam diri kita. Kalau kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti kita akan masuk di dalam yang namanya pemurnian itu, yaitu pemurnian dengan api. Saudaraku, gagal. Jadi kalau orang Kristen yang hanya senang-senang, selalu senang, haleluya, tidak juga. Banyak gereja Pentakosta yang nyanyi, ya senang-senang, selalu senang, haleluya, ikut Tuhan, senang-senang, selalu senang, haleluya. Tidak juga. Pasti banyak persoalan, pasti menghadapi banyak tantangan hidup. Kalau tidak diri sendiri, melalui juga anak-anak, melalui juga mungkin suami, melalui juga mungkin cucu-cucu, melalui juga ya orang sekeliling dan sekitar kita. Itu menjadi membuat supaya kita ini murni, betul-betul sungguh-sungguh untuk mempertahankan iman dan kekudusan kita di hadapan Allah. Seperti Rasul Paulus, dia berkata,
Aku sudah mempertahankan, aku sudah Aku sudah lulus dari pertandingan. Aku sudah lulus dari pertandingan imanku, dan saatnya tiba aku akan menerima mahkota kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, sebagian orang akan dimasukkan ke dalam penjara untuk diuji selama 10 hari. Tetapi ingatlah, setialah sampai mati, maka engkau akan menerima mahkota kehidupan. Jangan menyerah di dalam iman, mengiring Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak melihat berapa banyak orang yang datang beribadah kepada Dia, tapi Tuhan melihat hatimu yang sungguh-sungguh kepada Dia. Dia mengasihi engkau, Dia juga mengasihi engkau. Haleluya. Oleh sebab itu perlu kita sportif. Perlu kita sportif di dalam kita melakukan segala keimanan kita kepada Kristus, pengiringan kita kepada Kristus. Kita harus sportif dan tidak main-main dengan Tuhan. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Silakan soal kali. Atau kita baca sama-sama. Kita pakai berdiri. Dua Timotius ayat 5. Dan 6. Ya, sudah dapat? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau telah digawan, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayo. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memelihara dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita ulangi sama-sama. Ayat 12 ini. Ini sebagai ayat yang menguatkan kita. 1, 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh sebab itu, saudara silakan. Saudaraku sportif dalam pertandingan. Kita ini sementara bertanding di dalam iman kita di akhir zaman ini. Dan kita tidak gampang. Jangan gampang untuk kalah. Tapi mari kita mau maju terus sampai Tuhan datang. Kita maju untuk menang. Di situ dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga itu. Jadi kita beribadah pun harus menurut yaitu menurut peraturan. Menurut apa saudara? Peraturan. Kalau ke sekolah, kalau ke sekolah kira-kira menurut peraturan tidak?
Kalau terlambat boleh masuk kelas? Tidak. Boleh. Pulang. Suruh pulang kembali. Tidur lagi. Ah. Jadi saudara, itu peraturan. Bekerja pun sama. Kalau Anda pergi bekerja, terus Anda terlambat, pasti absenmu merah. Setelah absenmu merah, akhir bulan kena SP. SP1, SP2, SP3, dan Keluar. SP, kemudian bye-bye. Pecah. Saudara, kita harus mengikuti peraturan. Dan itu harus sportif. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia pertama menikmati hasil usahanya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Saudara mau memerintah dengan Tuhan? Saudara mau memerintah dengan Tuhan di kerajaan surga? Saudara mau memerintah dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga? Amin. Nah, Kurang kenceng aminnya. haleluya. Kurang full. Kurang boleh. Dia pun akan menyangkal kita jika kita tidak setia. Dia tetap setia karena dia tidak dapat Menyangkal. Menyangkal. Amin. Saudara, Allah tetap setia. Apakah saudara waktu tidak setia, waktu Anda dan saya tidak setia, apakah Tuhan juga tidak setia dan akhirnya ya menahan udara yang kita hirup? Bagaimana? Orang timur bilang keamanan. Bilang, saudaraku, tentunya Tuhan tetap setia. Kalau Tuhan menahan udara 5 menit saja, semua mati, lemas. Betul tidak? Tetapi Tuhan bekerja sama. Kalau demikian, mari kita juga setia. Amin. Haleluya. Next. Tindakan sportif Rasul Paulus 2 Timotius 4 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Silakan Bapak Joshua baca. Tetapi Timotius 4 ayat 5 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Mau bertahan sampai akhir? Amin. Sportif. Ya, saya mau bertahan sampai akhir. Oh, dan menerima mahkota kehidupan. Next. Semua orang yang merindukan kedatangannya harus menang dengan jujur, sportif dalam pertandingan iman yang dihadapi. Semua orang yang merindukan kedatangannya Yesus harus menang dengan jujur, sportif dalam pertandingan iman yang dihadapi. Baru sedikit kesusahan, kita sudah mulai lemas. Jangan. Kita mulai absen.
Amin. Mau tetap sportif. Biarpun orang lain mundur, aku tetap mau setia. Haleluya. Amen. Tuhan melihat jerih payahmu dan hatimu yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Silakan. Sebagai anak Tuhan kita harus menjunjung tinggi sportivitas dan tanpa kejujuran akan kehilangan hormat. Setiap kemenangan didasari dengan kejujuran akan dianugerahi mahkota. Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Amin. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudara di situ firman Tuhan jelas kepada kita. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima itu. Ya, saudara ulangi baca dan baca, maka itu akan pengertian Roh Kudus itu akan memberikan pengertian yang dalam di dalam diri saudara, sehingga saudara kuat di dalam iman. Di dalam Kristus ada nasihat. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Nah, itu yang teman. Tidak saling mengotor satu dengan yang lain, tidak saling menjatuhkan, tetapi hendaklah engkau saling mengampuni satu dengan yang lain. Yang satu jatuh, yang satu mengangkat kembali, ya, menolong dan mengangkat dia. Itu yang Tuhan mau, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Next. Perlombaan membutuhkan daya juang yang tinggi. Saudaraku, selama kita beribadah kepada Tuhan, selama kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, selama kita menjadi orang-orang Kristen yang betul berkemenangan, maka saudaraku, kita sementara berlomba di dalam membutuhkan daya juang yang tinggi. Banyak orang Kristen yang ada di jalan sana, ada orang Kristen, yaitu Kristen halaman. Mereka tidak peduli dengan keimanan mereka, tidak peduli dengan keselamatan mereka. Yang penting kan gue udah dibaptis 1000 kali engkau dibaptis, tidak menjamin engkau masuk surga. Halo? Ada yang sudah baptis 10 kali, tetap saja buat dosa, betul? Tetap saja tidak mau ke gereja, betul? Itu Kristen halaman. Dan kalau diukur, tidak boleh diukur kata Tuhan, karena dia sudah harus masuk ke dalam kesengsaraan kekal di neraka. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita berlomba membutuhkan, kita harus membutuhkan daya juang yang tinggi. Bayangkan yang dari Peru pagi jam 7 dia sudah ada di sini. Itu perjuangan. Itu perjuangan. Hari Jumat, biarpun lagi capek-capek, habis kerja, tiba-tiba muncul berdoa. Itu perjuangan.
perjuangan yang tinggi, juang yang tinggi. Hari Sabtu, habis pulang kerja, masih capek-capek. Musiknya ya bermain dengan Singapura dengan ada dan lain, tetapi dia datang dan latihan. Itu perjuangan. Dan perjuangan itu dihormati dan dihargai dan dinilai oleh Allah. Halo? Itu semua dinilai oleh Allah secara pribadi. Bila engkau sudah menang, saudaraku, jika Anda menang, maka apa yang terjadi? Diberikan mahkota yang terbaik. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, silakan dibaca. Peserta dan pendukung harus selalu patuh pada peraturan yang berlaku. Kepada pemenang harus memberikan ucapan selamat. Kalau kalah harus lapang dada dan belajar mengevaluasinya. Sebelum dan saat berlomba tidak boleh curang. Untuk merebut kemenangan harus saling cegat agar jangan terjadi pembunuhan karakter, fitnah, rasis, dan manipolitik dan lain-lain. Contoh, Raja Daud dan Raja Saul, 1 Samuel 18. Saul tidak sportif, tidak mau mengaku Daud penggantinya kelak dan lebih baik daripadanya. Prestasi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh, membuat Saul iri hati, bahkan Saul berusaha membunuh Daud. Nah, saudaraku, perjuangan itu harus fokus ke depan. Tidak perlu kata orang, tapi apa kata Roh Kudus, apa kata Tuhan, apa kata firman. Harus fokus. Sekali sudah fokus dengan itu, maka saudaraku, kita tidak peduli dengan apapun. Ku tak mau mundur setapak jua, walau angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya, karena Yesus di hatiku. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Salib akan digantikan mahkota, yaitu mahkota itu. Aduh, salibku berat sekali. Ada mahkotanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada bersamamu. Contoh teks kesimpulan. Kesimpulan, memenangkan sebuah pertarungan dambaan bagi setiap orang punya strategi jitu dalam rangka mewujudkan impian selalu ditata dengan baik. Karakter yang baik memiliki ketekunan. Roma 5 ayat 4-5. Cukup dulu. Karakter yang baik memiliki apa? Ketekunan. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki karakter yang baik? Karakter yang baik yaitu memiliki ketekunan. Apakah kita sudah tekun di dalam kita berlomba mempertahankan iman dan mahkota kita yang sudah sebenarnya kita miliki dalam hidup kita? Saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah memberikan itu mahkota kehidupan itu untuk setiap kita. Hanya tinggal kita mempertahankan mahkota itu supaya jangan direbut oleh orang lain. Amin. Jangan sampai orang lain datang ingin berebut.
Jangan sampai firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Artinya sudah merebut. Allah mau agar supaya kita terus maju dan maju sampai menang. Haleluya. Amin. Utama mundur setapak dulu, meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iri padanya, karena Yesus di hatiku. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib dijadikan mahkota. Maju saja. Haleluya. Wah, apa kata orang? Saudaraku, jangan sampai istri menjadi berhala bagi kita. Jangan sampai anak menjadi berhala bagi kita. Tahu anak menjadi berhala? Pak Pendeta, anak gua sakit jadi gua gak datang ke gereja. Nah ini dia anak gua jadi berhala. Anak kan ibunya bisa jaga, masa dua-duanya jaga sendiri. You know? Datanglah salah seorang datang berdoa untuk anaknya di gereja supaya sembuh. Amin. Mari kita mau berlomba untuk memenangkan pertandingan. Haleluya. Ya. Roma berapa? Roma 5. Roma 5 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Silakan baca. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahun uji menimbulkan pengharapan. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih adalah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Terus Filipi 2 ayat 22. Kesetiaan. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saudaraku, ini pernyataan daripada yang namanya Paulus. Rasul Paulus begitu luar biasa, dia mempertahankan keimanannya. Dia tadinya bukan orang Kristen, bahkan dia justru memburu orang Kristen untuk dibunuhnya. Dia tidak peduli dengan siapapun, bahkan dia tidak peduli dengan Tuhan sekalipun. Dia, saudaraku, orang yang sangat bengis, orang pintar, otaknya cerdas, mungkin doktor, profesor waktu itu, dan dia punya pangkat lebih tinggi daripada jenderal. Dan dia pergi mencari orang Kristen untuk dibunuhnya. Dia tidak mau ada kekristenan di daerah Romawi. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan tahu orang yang keras bagaimanapun, Tuhan mampu untuk melembutkan hati. Amin. Haleluya. Amin. Orang yang keras sekeras apapun juga, Tuhan mampu untuk melembutkan hati. Asal dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus, dia sungguh-sungguh bertobat. Pada saat dia sungguh-sungguh bertobat, apa yang terjadi? Biarpun dia masuk penjara sekalipun, dia di penjara, Paulus dan Silas di penjara, mereka menyanyi. Itu dia, penjara itu akhirnya goyang. Petrus masuk penjara, mereka hanya menyanyi dan berdoa. Itu semua rantai-rantai terlepas. Ada mujizat terjadi dalam persoalan masalah, di dalam segala tantangan kehidupan ini. Ada Tuhan, dan Tuhan mampu untuk membebaskan segala. Asal kita mau setia dan kita mau sportif di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, maka engkau akan lihat mujizat Tuhan terjadi.
Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara tiga minggu. Sebenarnya ini gerak. Ada lagi wireless yang canggih punya. Untuk harganya wireless itu seluruhnya 3.500.000. Itu persiapan untuk Natal. Tapi dalam jangka waktu sekian minggu barangnya sudah datang. Sudah gampang saudara. Kalau bukan Tuhan, semuanya tidak mungkin. Tetapi karena Tuhan punya kerja, maka Tuhan akan terus bekerja, berkarya, dan Tuhan menghadir kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa dan mendoakan semua apa yang menjadi keinginan kerinduan kita bagi jemaat yang kecil. Saudaraku, saya merindukan satu tempat ibadah yang khusus. Tidak harus bergabung dengan rumah tangga atau tidak harus ada keluarga di gereja itu. Tapi murni gereja, murni tempat ibadah, dengan bertanggung jawab dengan jemaat sendiri. Apapun yang terjadi harus jemaat bertanggung jawab di gereja, bukan lagi jemaat. Nah, inilah kerinduan saya. Dan saya merindukan agar supaya satu rumah khusus untuk beri untuk ibadah yang khusus, sehingga semuanya dapat bekerja sesuai seturut dengan kehendak Tuhan dan mau untuk melayani, menyembah, memuliakan Tuhan dengan bebas tanpa ada sekat-sekat. Tapi harus bebas beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Apakah itu kerinduan juga saudara benar? Apakah itu kerinduan juga jemaat Tuhan? Saudara mau punya gereja tersendiri, tidak gabung dengan rumah tangga? Saya lagi berdoa. Terus kalau Tuhan berkehendak, itu pasti terjadi. Amin. Tuhan melihat hati kita yang semuanya. Kita sportif dan memiliki satu kekuatan sportivitas untuk mau menerobos. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan segala yang kita inginkan dan butuhkan. Haleluya. Bukan kata orang, tapi apa kata Tuhan. Saudara yakin? Saudara yakin? Amin. Saudara yakin? Amin. Akan memiliki? Amin. Saya selalu yakin. Iman mula yang akan menyelamatkan engkau. Haleluya. Amin. Terus pilih kita. Saya doa ya. Nah, bentar saya mau sampaikan suatu kesaksian tentang mahkota. Shalom. Mahkota itu Tuhan berikan, itu benar nyata. Itu bukan khayal, bukan hanya bukan nggak nyata, itu nyata. Dulu saya waktu berdoa di tempat ini, mungkin Pak J belum pernah lihat mahkota. Itu saya lihat mahkota itu mahkota kemenangan. Di tengah-tengah itu ada salib. Salibnya salib emas. Terus di sampingnya itu ada mutiara. Mutiara itu ada 4 warna. Merah, kuning, hijau, dan biru. Itu saya masih ingat. Itu mahkota itu benar-benar melingkar muter dia. Itu untuk siapa? Itu untuk setiap umatnya yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Makanya kita itu bukan janji yang sia-sia. Itu benar, itu nyata. Itu seumur hidup itu saya baru sekali aku melihat mahkota. Ya, dulu saya berdoa Tuhan kasih penglihatan. Saya juga anggapnya hanya kayak apa mimpi atau apa, itu ternyata bukan mimpi, itu nyata. Makanya itu saya perlu sampaikan, jangan sampai mahkota kita direbut
oleh siapapun. Kita harus pertahankan mahkota, yaitu mahkota kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Ya, tinggal 2 ayat lagi kita selesai. Ibrani pasal 13 ayat 5, perilaku hidup. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ingat itu. Tuhan ada bersama. Kita bangkit berdiri. Musuh maju.